Halo, selamat datang di video teknik membuat furnitur kardus. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana sebuah ide sederhana dapat diwujudkan menjadi sebuah karya nyata. Bahan utama yang akan kita gunakan adalah kardus dilengkapi dengan wallpaper bekas sebagai penambah estetika. Melalui proses desain, perancangan, hingga perakitan, kita akan melihat bagaimana kreativitas dapat mengubah sesuatu yang dianggap biasa menjadi furnitur fungsional dan penuh makna. Tahap pertama adalah membuat sketsa. Di sini sketsa berfungsi sebagai gambaran awal ide yang ada di kepala kita. Di tahapan ini, jangan takut untuk bereksperimen. Gambar dengan bebas, tentukan bentuk, ukuran, serta detail furnitur yang ingin diwujudkan. Sketsa menjadi pondasi utama karena dari sinilah arah desain kita ditentukan. Setelah selesai sketsa, masuk ke tahap kedua, yaitu membuat pola di atas kertas A3 sesuai dengan sketsa. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah teknik mirroring atau pencerminan dengan perbandingan skala misalnya 1:5. Dengan teknik ini, kita bisa mendapatkan pola yang lebih akurat dan proporsional sebelum masuk ke ukuran sebenarnya. Di tahap ketiga, kemampuan spasial kita diuji. Kita mencoba berbagai teknik untuk memastikan bahwa pola yang kita buat benar-benar bisa diwujudkan menjadi produk 3 dimensi. Di sini, logika ruang, ketelitian, dan kreativitas sangat berperan. Tahap selanjutnya adalah menggunting pola. Pastikan gunting rapi dan sesuai garis yang sudah ditentukan. Setelah itu, gunakan benda tumpul untuk menekan garis lipatan pola, tujuannya agar ketika dilipat pola tersebut akan lebih mudah dibentuk dan rapi. Hasilnya pun akan lebih presisi dan tidak mudah sobek. Langkah berikutnya adalah menentukan join atau sambungan antar bagian. Bagian ini penting karena sambungan yang kuat akan menentukan kekokohan furnitur kalian nantinya. Setelah sambungan direncanakan, kita mulai masuk ke tahap perakitan. Tahap merakit mock-up skala 1:5 dimulai dengan menyatukan potongan pola menjadi bentuk 3 dimensi. Pastikan lipatan rapi dan proporsional. Jadi dari mock-up ini kita bisa menilai kekuatan sambungan, mengecek proporsi. Hal ini untuk membantu kita menilai apakah ukuran, bentuk, dan sudut sesuai dengan sketsa awal. Dari sini kita bisa melihat apakah perlu ada penyesuaian, misalnya menambah kemiringan sandaran, memperlebar dudukan, atau mempertegas struktur penopang. Namun dalam proses desain, kita tidak boleh berhenti pada satu alternatif saja. Maka dari itu, lakukan eksplorasi dengan membuat beberapa alternatif pola ataupun pattern. Prinsip design thinking menekankan adanya proses perulangan dan improvisasi. Jadi pada percobaan yang saya buat ini, saya membuat hingga 3 alternatif yang berbeda sebelum nantinya menemukan satu bentuk yang paling sesuai konsep sekaligus logis untuk diwujudkan. Setelah yakin dengan desain miniatur, saatnya masuk ke tahap pembuatan skala 1:1 menggunakan bahan kardus. Untuk mempermudah, gunakan alat seperti cutter, gunting, lem, serta benda tumpul. Cutter digunakan untuk memotong pola, lem untuk menyambung, sementara benda tumpul membantu menekuk lipatan agar lebih rapi. Di tahapan ini, wallpaper bekas juga bisa mulai dipersiapkan sebagai elemen dekoratif ataupun untuk pola yang akan kalian buat nanti. Penting untuk diingat bahwa ketebalan kertas dan kardus berbeda. Oleh karena itu, meskipun kita sudah memiliki pola miniatur, tetap perlu menyesuaikan saat pembuatan ukuran sebenarnya. Bahkan ada baiknya jika kita melakukan transisi terlebih dahulu menggunakan karton market sebelum langsung beralih ke kardus tebal.
Berikutnya kita mengerahkan segala teknik agar kardus yang kita buat itu benar-benar dapat berubah bentuk sesuai dengan keinginan. Gunakan kreativitas untuk membengkokkan, melipat, ataupun mengunci bagian tertentu. Setelah itu, lem bagian-bagian yang masih terpisah. Terapkan teknik kuncian yang baik agar sambungan semakin kuat dan tidak mudah lepas. Di sini saya menunjukkan teknik membuat sambungan pada material kardus. Perlu diketahui bahwa terdapat jarak ataupun ketebalan untuk beberapa tipe kardus ya. Jadi silakan buat seperti ini ya. Sehingga nantinya kardus akan lebih mudah untuk dipasang joinannya atau bisa disebut dengan kuncian. Setelah semua siap, masuk ke tahap merangkai semua bagian menjadi satu kesatuan. Di sini improvisasi sangat diperlukan. Jika ada bagian yang kurang sesuai, jangan ragu untuk menambahkan material atau justru mengurangi bagian tertentu agar bentuknya pas. Contohnya pada bagian ini, kita perlu mengurangi ujung-ujung lipatan agar dia bisa masuk ke lipatan struktur untuk dudukan di atasnya. Tahap akhir yakni menempelkan elemen dekoratif wallpaper bekas dan juga uji coba. Desain yang saya buat terinspirasi dari bentuk jam pasir dan kursi Madura Judengan. Untuk itu saya namakan bektoh yang berarti waktu dalam bahasa Madura. Sekian dan terima kasih.